Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat Hari Minggu Pemulihan Yesus Kristus yang dilayankan secara online atau daring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah pertobatan dan hidup dalam kebenaran berdasarkan Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Ungkapan situasi. Inilah perkataan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya. Ini Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tiada terukur besar iman
Silakan duduk. Pengakuan dosa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mohon membalas kasih-Mu ya Bapa. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kita dapat jaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Pelihara suluh-Mu agar orang yang cemas, yang mencari perambuan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 11 sampai dengan 14 yang berkata kepada kita semua, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Dalam berkat-Mu Engkau memelihara kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari Minggu yang kudus ini, di rumah kami masing-masing. Kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi berkat pengharapan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan datang kepada Yoel bin Pituel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat
dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan singa dan taringnya bagaikan singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kapung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya mau menyapa yang paling dekat dulu. Selamat hari Minggu, sektor Bethlehem. Saya Pendeta Christine, Bapak Ibu punya pelayan, mengucapkan di gedung gereja kita, selamat hari Minggu, sektor Bethlehem. Yang paling ujung lagi, selamat hari Minggu untuk jemaat Yerusalem di daerah Drio dan sekitarnya, sektor Kanaan, selamat hari Minggu. Dan ada dua lagi yang di Surabaya, Samaria dan Yudea. Selamat hari Minggu, dan semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkoneksi dengan YouTube siaran dari ibadah online daring Jemaat Cahaya Nugrah. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Apapun masalah kita, apapun problem kita, hari ini hari Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kita berkat. Persoalan tetap ada Bapak Ibu, tidak akan pernah tidak ada persoalan. Tapi hari ini Tuhan memberkati kita. Beribadahlah dengan penuh kekudusan, beribadah dengan penuh kekusukan. Biarpun ada yang masih pakai daster, halo, gak apa-apa. Yang penting kita mau beribadah kepada Tuhan. Ada yang masih pakai celana pendek ya, gak apa-apa. Jamnya pun bisa berubah. Yang biasanya hari Minggu di jemaat kita kan jam berapa? Saya ingatkan lagi, jam 7.30 itu pagi. Kalau sore jam berapa? Jam 17 atau 5 sore. Tapi saat ini boleh Jo, 7:30 boleh, jam 10 boleh. Asal tidak ganti hari baru tuh ibadah hari Minggu, tidak boleh lah. Harus hari Minggu tepat itulah. Jam 11 malam boleh Bu Pendeta? Boleh saja. Yang penting tidak berubah hari loh ya. Nanti tiba masa, loh kok hari Senin? Ternyata ibadah jam 1 dini hari. Di tanggal berapa? Tanggal 25. So berubah, bukan hari Minggu tuh itu. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ada pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Apa maksudnya itu? Sudah dapat satu masalah, urut-urut lagi dia. Dan tidak ada yang mau peristiwa itu terjadi. Yoel itu artinya itu Yom Yahweh, hari Tuhan.
Seperti apa jenisnya, seperti apa modelnya. Bapak Ibu perhatikan, dibaca ulang-ulang. Saya mulai tadi kan Bapak Ibu, sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Lihat pada ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerip dimakan belalang pindahan, ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat, ditinggal belalang pelompat dimakan belalang pelahap. Bersih tuh semua, hasil apapun tidak ada satupun yang bisa dimakan. Saya mau katakan kalau Indonesia ini kan negara agraris sebenarnya toh, negara pertanian. Karena apa? Kita punya tanah, maksudnya kita punya daratan itu melampaui negara seberang kita, Singapura. Kita punya daratan itu besar sekali. Yerusalem, Israel terkenal dengan agrarisnya. Pertaniannya itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu kalau nonton-nonton di YouTube, nonton-nonton daerah Timur Tengah, Israel itu negara agraris yang sumber dari pertanian mereka itu nomor 1. Tapi ingat, kalau dibandingkan dengan tanah Jawa, itu kecil daratan itu Israel. Tapi kalau Tuhan itu punya mau Bapak Ibu, yang kecil pun jadi apa? Jadi berkat. Yang satu apa? 1 dinar pun, 1 rupiah pun, kalau kita imani jadi berkat. Pertanian mereka ludes sampai yang terakhir apa? Wabah tulah belalang. Terakhir apa Bapak Ibu? Ayat yang keempat tadi saya bacakan Bapak Ibu. Belalang pelahap bersih. Tidak ada lagi satu biji anggur atau satu dari buah pohon ara, tidak ada lagi. Sedih. Tema kita diberikan terang, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Ibu apa kekasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini Yoel mengingatkan seluruh generasi Israel untuk memperhatikan bencana yang tulah ini bukan hanya kejadian saat itu saja, tapi leluhur mereka zaman Abraham, Ishak dan Yakub itu juga mengalami peristiwa itu. Peristiwa tulah, peristiwa bencana, kekeringan, kekalahan perang, dipermalukan. Sebagai umat Tuhan seharusnya tidak boleh dipermalukan dengan bangsa-bangsa lain, tapi dipermalukan karena apa? Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perhatikan ayat 2 dan 3. Bencana yang terjadi ketika leluhur mereka belum pernah mengalami, tapi ada bencana-bencana yang berbeda terjadi pada perikop kita Bapak Ibu kekasih. Bencana kekeringan dan pasukan belalang yang sampai melahap daun-daunan kebun anggur, pohon dan ladang mereka. Ayat 7 dan ayat 10. Kalau sampai selesai itu hasil pertanian mereka, berarti apa Bapak Ibu? Sumber perekonomian Israel sudah di titik nadir, mati, selesai. Inilah yang dinamakan kehadiran para nabi ini mau menubuatkan suara Tuhan, menghadirkan suara Tuhan untuk mereka tahu harus ada gerak yang terjadi, harus ada semangat moral yang harus dirubah, harus ada nilai kehidupan agama yang harus mereka perhatikan. Ibu bapak, jangan pernah menyesal. Stay at home. Terus apa? Jaga jarak. Tutup mulut dengan masker. Kalau nggak butuh-butuh, ya nggak usah keluar rumah. Kalau yang kerja, hati-hati sekali. Kita dikembalikan satu pola yang sudah kita hilangkan pelan-pelan untuk tetap
memahami bahwa kehidupan sosial diperlukan, tapi kehidupan sosial itu juga harus memperhatikan kesehatan kita masing-masing. Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, bencana yang terjadi di Israel, sumber perekonomian yang sampai ke titik nadir, menghancurkan sektor ekonomi, menghancurkan kehidupan masyarakat Israel. Di tengah-tengah itulah Yoel meminta Bapak Ibu perhatikan, pemimpin rohani Israel itu bertobat. Perikop kita tuh sampai 12 Bapak Ibu. Tapi untuk sabda bina umat yang sore, ayat 13 dan 14, ada seruan di situ. Seruan untuk para pemimpin rohani, para imam dan semua yang terlibat dalam kehidupan peribadahan itu untuk dapat merubah perilaku dan mau bertobat. Penghukuman Tuhan menuntut umat Tuhan ini apa? Bergabung. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kita perhatikan pada ayatnya yang kelima. Bangunlah hai pemabuk, menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, sebab sudah dirampasnya dari mulutmu anggur itu. Nangis, meratap, itu pola yang diajarkan oleh Israel untuk umat yang bertobat. Meraung, menangis, berguling, atau mereka sering memakai kain, memakai abu, tanda apa? Bertobat, penyesalan terjadi. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, tanggal 24 bulan Mei ini kita masih ada pada ruang PSBB. Kita mengalami situasi untuk mengklaster virus COVID-19. Di antara proses itu Bapak Ibu, tidak gampang, tidak mudah untuk kita yang sudah memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, punya pengharapan hidup kepada Tuhan di awal tahun 2020, tapi pada peristiwa kenaikan tanggal 21, pada hari ini 24 Mei 2020, kita mengalami perjalanan ekonomi yang menurun, kita dalam proses kehidupan sosial yang semakin diperkecil. Susah toh, orang Indonesia itu terbiasa apa? Ramah tamah, makan sama, semua berada pada posisi rame-rame. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita mau belajar bersama. Saya mau imani bersama dengan Bapak Ibu semua. Pandemi wabah virus COVID-19 ini, bencana ini bukan karena Tuhan gagal pada hidup beriman kita. Itu kita harus imani. Tuhan gagal atau Tuhan tidak mampu mengalahkan virus ini. Tapi kita mau ada pada posisi memahami bahwa introspeksi diri, apa yang terjadi ini ada tatanan-tatanan kehidupan kita yang sementara ini kita saya bahasakan gini, dipecut gitu ya, dipecut berubah. Ada bahasa, emang enak dirubah mendadak-mendadak, kan gitu Bapak Ibu. Ini dirubah mendadak dirubah mendadak. Bayangkan, kita pikir tuh stay at home tuh uang akan tidak banyak, ternyata paling banyak keluar tuh yang di rumah-rumah itu. Mau apa lagi kalau Indonesia tuh makan. Kalau kita diajar untuk membaca, baca apa saja, asal tidak baca yang membuat Bapak Ibu kepala sakit, yang baca yang ringan-ringan. Dimulai dari mana? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, itu udah dulu. Sampai Bapak Ibu berjumpa dengan kitab apa? Yang terakhir kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu, Malaiki. Itu saja kan bacaan yang ada di rumah kita tuh. Saya bilang bacaan aja lah.
Kalau bacaan itu kan nyaman. Kalau firman Tuhan tuh Bapak Ibu duduk dengan tekun. Bacalah firman Tuhan itu. Itu yang ada di rumah kita masing-masing tuh. Sekarang kan orang so jarang tuh baca koran tuh. Sudah ada tuh yang namanya apa? Handphone masing-masing. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus. Kita dipecut, dilecut, atau kita harus berubah dengan kondisi ini. Tidak usah meratap, so capek meratap dengan kondisi ini. Dirubah untuk punya semangat yang mungkin berbeda dengan bulan Januari. Masuk bulan Maret tuh kita berbeda ya modelnya ya. Berbeda sekali Bapak Ibu. Dilecut, diberikan semangat Bapak Ibu. Untuk apa? Ada dua pilihan. Yang pertama, merasa Tuhan itu tidak baik. Yang kedua, kita diberkati dengan keadaan ini. Itu saja Bapak Ibu pilihan. Tapi saya mengarahkan Bapak Ibu kekasih, kitab Yoel ini mau mengarahkan untuk mereka diberkati dengan situasi ini. Karena apa? Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali untuk mengimani bahwa Tuhan itu tetap memberikan apa? Kebaikan dan kemurahan kepada Israel, kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan kepada kehidupan dunia ini yang utuh. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membuat satu perjalanan yang sengaja-sengaja. Dia pasti punya perhitungan yang tidak pakai akal pikiran kita yang pendek. Dia pasti punya perhitungan yang baik. Bukan hanya jangka segini, tapi jangka panjang Bapak Ibu. Jangka panjang. Yang mengajarkan untuk Israel, untuk kita semua berbalik kepada Tuhan. Tetap yakin firman ini ya dan amin. Tidak pernah dia gagalkan kehidupan Bapak Ibu. Dan minggu pertama pemuliaan Yesus Kristus setelah kita merayakan kenaikan tanggal 21, tetap kita punya semangat iman. Wabah ini kita percaya Tuhan berikan kita sehat untuk menjalaninya. Tetap yakin apapun pandemi yang berjalan ini, Allah menyertai Bapak Ibu. Seperti kitab Yoel berbicara, bernubuat kepada Israel dan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Tuhan menyertai. Dan inilah hari Tuhan untuk hidup kita. Selamat hari Minggu, saudaraku dimanapun berada. Sehat, diberkati kita semua. Semangat, amin. Kita mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat Gita Bakti 255 ayat 1 dan 2. Walaupun jauh dari maksud
Mari berdiri, kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita mau naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami menyatakan hati yang penuh dengan kerendahan. Dengan percaya Engkau Allah yang mendengarkan permohonan kami. Untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, wabah ini membuat kami berubah dalam tatanan bersosial. Diberkati pemimpin bangsa kami yang mewujudkan aturan-aturan itu. Bapak Presiden kami Joko Widodo diberikan sehat, Ibu Risma, Ibu Kofifah, dan Bapak Bupati yang ada di Gresik diberikan sehat dan semangat dalam pekerjaan pelayanan ini. Lingkungan RT RW kami, Tuhan berkati mereka yang dipercayakan Tuhan. Bapak, masa-masa pandemi ini Tuhan, ada banyak hal yang berubah. Kami yang dulu bekerja harus mengalami situasi disipkan, dibagi-bagi jadwal. Kami juga harus di PHK, dirumahkan. Ada begitu banyak air mata Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kami semangat pada pengharapan kepadamu Tuhan. Tuhan bersama menyertai kami. Engkau tidak akan pernah memberikan kami belalang yang terakhir, belalang pelahap. Tuhan, kami butuh remah-remah untuk kami makan setiap hari. Yang kami percaya remah-remah itu diberkati Tuhan. Sehatkan tubuh warga jemaat Cahaya Nugrah dan semua yang mendengarkan siaran ini. Sehatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik jemaat Tuhan yang sakit dalam perawatan di rumah karena lansia, Tuhan melawat, memulihkan, menyehatkan. Bagi jemaat Tuhan yang juga ada pada ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan tanggal 24 sampai dengan 30, Tuhan berkati HUT ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, diberkati sama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami ada pada ibadah keluarga, kami tahu Tuhan agak kurang rasanya kalau tidak di gereja, tapi kami mau percaya dimanapun kami berada dalam ibadah kami, Tuhan hadir. Kami imani 1-2 orang berkumpul, nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan hadir dalamnya. Diberkati Tuhan semua. Terima kasih Bapak. Ada begitu banyak orang yang susah dalam masa pandemi ini, tersia-sia dalam satu keadaan yang sulit, tidak ada uang. Jauhkan dari niat mereka untuk berbuat jahat Tuhan. Tetapkan langkah mereka bahwa ada yang bisa berbagi berkat untuk mereka. Karena itu Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, yang setiap tangan yang menerima. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Inilah kami yang bersyukur dalam berkat-Mu, menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam 1 minggu yang berjalan ini kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 82 bait 1 dan 2. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Minggu Pemuliaan 24 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu Pemuliaan, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Ketiga, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat
atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. 4. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Nugra Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. 5. Pelayanan diakonia tetap dilaksanakan dan untuk bulan Mei akan diberikan kepada para penerima, yaitu pada tanggal 30 Mei 2020. Bagi jemaat yang akan menyumbang natura diakonia dapat menyerahkan ke kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja. Atas partisipasi jemaat diucapkan terima kasih. 6. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Cahaya Nugra Surabaya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Bapak Sitorus, sektor Kanaan. Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita bersama. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini, tetap lanjutkan dalam kehidupan kita, mulai perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram. Kundiranya kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.